Ya kita mau testimoni. Jadi kondisi Wuling itu ya, ini light range 200 kilo. Di baterai 20% itu tanda lampu kuning udah nyala, artinya performanya udah agak turun. Jadi ngegasnya kalian nggak bisa kayak ngegas biasa mobil lagi baterai penuh atau banyak ya. Jadi agak lambat. Terus ketika udah di bawah 10%, 9%, 8% AC mati. Udah mulai panas. Dan ketika udah makin turun itu, aduh gila, jalannya udah kayak sepeda nih, jalan tol ya. Udah ngambil jalur paling kiri. Mentok ngegas ini udah kayak 40 kilo doang per jam. Hitungan matematikanya udah gak masuk. Jadi kali jangan terlalu nekat sih untuk bawa-bawa ini mobil kalau udah baterainya mau habis. Ini lagi mau nyoba doang tapi nggak nyangka bisa separah ini sih. Kayak butuh derek ini. Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Fistiawan. Di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue. Seperti kalian tadi mungkin lihat di klip awal, itu adalah ketika gue nekat bawa mobil gue keluar dengan kondisi baterai sisa kalau nggak salah 30% ya. Dan iya 30%, dan range-nya itu dia estimasi 60 km gitu kan. Nah dengan kondisi 30% 60 km itu gue pikir, gue cek Google Map ya, perjalanan gue kira-kira nggak lebih dari 40 km sih. Jadi kan masih sisa 20 km ya. Jadi gue ngerasa kayak confident, ya meskipun tipis-tipis tapi gue rasa bisa lah gitu. Akhirnya gue jalan, gue berangkat. Dan ketika berangkat, kondisi baterai di 20% itu udah berasa sih ada penurunan performance gitu. Kayak ngegas itu agak kurang, nggak sama lagi lah gitu loh. Bukannya lemah banget sih, cuma nggak sama lagi dengan ketika kondisi baterai prima ya, seperti baru cas full dan sebagainya gitu, yang bisa ngebut sampai 100 km per jam gitu kan di tol. Ini kayaknya udah kayak kempos gitu lah nginjek gasnya gitu dengan kondisi baterai di bawah 20% ya. Terus ketika pulang dan udah masuk di tol, gue lihat kondisi baterainya itu kayak bocor gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin ini faktor karena ada beberapa jalanan yang sifatnya menanjak, jadi dia agak berat gitu loh. Jadi ketika kondisi baterai kalian udah 20% ke bawah, itu hati-hati karena menanjak itu udah jangan yang tinggi banget ya, yang agak landai ya pun juga sulit gitu, apalagi kalau udah 10% ke bawah. Dan akhirnya ternyata memang 60 km perkiraan itu nggak cukup buat gue. Jadi sampai di tol gue sampai bahkan akhirnya sisa 3%. Gue udah pikir bakal panggil derek kali ini karena nggak kuat jalan gitu kan, sampai gue harus jalan di kiri jalur tol gitu karena dia jalan udah pelan banget gitu, udah nggak wajar untuk kecepatan kayak begitu di jalan tol gitu, agak mengganggu pengguna jalan lain juga gitu kan. Sementara jarak masih sekitar belasan kilometer misal pulang gitu. Sebetulnya nggak terlalu jauh sih, 8 kilometer, 7 kilometer gitu kan. Tapi karena jalannya lambat banget sekitar 40 kilometer per jam, jadi gue ngerasa kayak jadi beban buat pengguna jalan yang lain. Jadi gue harus mau minggir, itu pun juga kadang sempat bikin bingung orang yang di belakang. Dan akhirnya keluar tol, ternyata masih ada jalanan nanjak. Mau gak mau gue keluar. AC udah mati dengan kondisi baterai di bawah 10%, AC mati. Dan ya udah gue matiin aja AC-nya. Jalan itu pelan banget, udah kayak ada jalan nanjak. Gue jalan kayak mungkin 30-20 km per jam kali ya. Sampai akhirnya buka jendela, lambein tangan, sampai kasih tahu yang belakang itu jalan duluan aja gitu loh, karena gue memang lagi problem gitu kan mobil listrik ya. Nah dari akhirnya sampai rumah dengan kondisi baterai udah sisa 1% gitu loh. Itu pas banget, jalannya udah kayak sepeda 20 km per jam, belasan kilometer. Dan akhirnya tapi untung masih bisa sampai sih, parkir di rumah gitu, nggak sampai harus direct. Tapi itu jadi pengalaman yang cukup sekali seumur hidup karena baru tahu biasa memang gue sekitar 30% itu, nggak sampai 30 ya, itu udah batas gue paling rendah sih sama ini buat ngecas. Tapi kali ini gue pengen nyoba aja gitu, kayak nge-push dia sampai limit gitu kan. Dan ternyata rasanya seperti itu. Jadi kalau kalian
punya mobil listrik, gue nggak tahu kalau merek lain ya, yang gue pakai kan Wuling REV. Itu di kondisi 20% udah mulai performance turun, 10% itu udah hati-hati kalau jalan nanjak bener, AC mati, dan pelan banget gitu jalannya, makin pelan, makin pelan, makin pelan gitu. Jadi kayak sebetulnya meskipun baterai 100% katanya bisa jarak tempuh 200 km, kalian harus hati-hati ketika udah mendekati angka 20%. Kayak itu angka 20% udah angka darurat, nggak kayak mobil bensin ya. Mobil bensin tuh kadang udah tinggal ngedip bare gitu kan, satu masih bisa jalan, performance-nya oke ya, bahkan sampai titik cairan bensin terakhir dia masih bisa lari seperti layaknya mobil yang bensinnya masih penuh gitu. Tapi dia akan tiba-tiba mati ya gitu. Dan beda cerita ternyata di mobil listrik ini, ketika kondisi udah 20% itu kayak kalian udah harus cari tempat ngecas sih, karena jangan harap kalian bisa pakai 100% baterai full charge kalian gitu. Jadi mungkin sekitar 80% yang bisa kalian pakai. Dan range 200 berarti ketika udah mendekati 40 udah nggak ideal buat jalan lagi. Berarti mobil ini idealnya jalan 160 km, ya nggak 200 gitu. Kalau gue punya gue yang light gitu kan, yang range-nya 200, berarti idealnya ya performance oke, jalan cuma 160 km atau 150 km mungkin gitu. Setelah itu ya harus cari tempat ngecas gitu. Gue tadi sempat nekat mau coba bawa ke Bandung atau Puncak, tapi gue rasa dengan kondisi kayak begini nggak bisa sih, jangan dipaksa. Jadi kayak ya perjalanan Tangerang Jakarta masih oke lah gitu, bolak-balik atau tektok berapa kali, 2 kali. Cuma kalau udah mendekati angka 20% atau mungkin 40 km itu berarti udah kondisi darurat. Catatan juga buat kalian. Oke. Kalau suka video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.